Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, sahabat sehat Rumah Sakit Umum Banyumas. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di Rumah Sakit Umum Banyumas. Saya Sandita Ayu Dewani. Saya di sini akan memandu acara Dopokan Putri Domas hari ini yang akan membahas mengenai PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Ya, di sebelah saya sudah ada Dr. Wahyu Mustadis, spesialis paru, Magister Sains, yang ahli dalam bidangnya. Nanti kita untuk beberapa puluh menit ke depan akan membahas mengenai PPOK bersama Dr. Wahyu. Ya, dokter, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, tetap sehat ya dok ya. Sebenarnya penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK ini udah banyak ditemukan di masyarakat ya dok ya. Iya betul. Jadi sebenarnya PPOK ini apa ya dok? Iya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ya, jadi mungkin beberapa orang, beberapa masyarakat paham dengan istilah PPOK, tapi lebih banyak lagi yang tidak paham bahasa kita. Betul. Berbeda dengan asma. Kalau asma itu sudah familiar. Jadi kalau di masyarakat itu pasien sesak aja sudah dibilangnya penyakit asma, padahal belum tentu ya. Jadi penyakit PPOK sendiri sesuai singkatannya tadi ya, penyakit paru obstruksi kronik. Jadi ini satu-satunya, ya bukan satu-satunya. Jadi termasuknya penyakit yang pakainya singkatan. Kalau yang lain kan tidak pakai singkatan ya Mbak, seperti TBC, ya TBC akan disingkat juga sih, asma, terus pneumonia dan lain-lain ya. Jadi tapi kalau PPOK ini benar-benar murni singkatan, berasal dari kata COPD kalau di Inggrisnya ya Mbak, artinya chronic obstructive pulmonary disease. Jadi penyakit ini sebenarnya penyakit yang masih bisa dicegah, jangan sampai terjadi penyakit ini, dan juga masih dapat diobati. Ditandai adanya gangguan dari saluran napas berupa sumbatan. Jadi karena adanya gangguan sumbatan ini maka akan menimbulkan keluhan di sekitar saluran napas, baik terutama di saluran napas bawah ya. Jadi nanti akan muncul keluhan seperti sesak napas dan lain-lain. Ini kaitan erat dengan adanya paparan dari zat atau gas yang berbahaya bagi kita gitu. Oh iya. Oke, dari penjelasan dokter tadi ada beberapa yang sudah disebutkan mengenai tanda dan gejala ya, seperti sesak. Itu untuk tanda dan gejala lengkapnya itu seperti apa ya dok? Iya, jadi pada penyakit PPOK ini dia beberapa pasien yang masih ringan biasanya gejalanya hanya berupa batuk-batuk yang lama. Jadi batuk-batuk lama kemudian disertai adanya produksi dahak yang berlebihan. Kalau sudah semakin lama dia akan muncul keluhan seperti sesak napas, kadang bunyi mengik ya. Jadi kalau di masyarakat mungkin kalau napasnya bunyi ngik-ngik, nah itu tidak hanya punyanya asma ya, tapi PPOK juga sama. Nah biasanya pada pasien PPOK ini biasanya munculnya setelah tua kita, jadi setelah umur 40 tahun ke atas. Jadi kalau pada anak-anak atau remaja itu tidak didapatkan. Jadi penyakit ini memang penyakit akibat paparan zat iritan yang lama, dalam waktu lama yang berulang-ulang seperti itu. Kalau begitu penyebab dan faktor risikonya itu apa sih? Nah, jadi penyebab yang paling sering dan yang paling dikenal itu karena rokok, asap rokok ya, karena kebiasaan merokok kita kan namanya asap rokok itu berulang-ulang. Jadi sebenarnya kalau merokok hanya setahun 2 tahun mungkin tidak serta-merta nanti jadi PPOK. Biasanya dibutuhkan waktu yang agak lama, selama minimal 10 tahun itu muncul, nanti akan bisa terjadi gangguan yang merusak dari sel-sel di saluran napasnya. Situ ada nanti terjadi perubahan dari kelenjar submukosa, kemudian sel goblet yang nanti akan jadi dahaknya itu akan produksi banyak ya. Jadi kalau misalnya kok bapak-bapak ibu yang merokok atau yang
terus kemudian muncul keluhan seperti batuk lama disertai dahak, kalau terutama bangun pagi biasanya dahaknya banyak, produktif itu, terus kemudian apalagi disertai napasnya bunyi seperti ngik, terus napas berat itu sebaiknya segera diperiksakan untuk jangan-jangan ini PPOK gitu. Nah, kalau mengenai penyebabnya tadi yang paling banyak asap rokok, karena di kita kebiasaan merokoknya kan sangat banyak ya perokok. Kemudian yang kedua gas-gas iritan yang dari outdoor maupun dari indoor. Dari indoor misalnya dari asap dapur gitu kan. Kalau yang zaman dulu kan mungkin zaman-zaman mbaknya bahasa kita itu mungkin masih pakai kayu bakar gitu kan. Kalau sekarang kan udah iya. Kalau sekarang kan nyari kayunya susah sini. Kemudian bukan karena sebenarnya bukan karena kayu bakarnya yang tapi karena asapnya yang dimunculkan, apalagi ventilasinya kurang. Jadi misalnya kalau dapurnya itu ventilasinya sempit, dapurnya sempit, ventilasi kurang, itu beresiko paparan tiap hari. Bayangkan saja kalau masak kan minimal 1 jam mungkin ya, mengiris-iris sampai itu, lah itu setiap dia napas tanpa disadari itu menghirup asap yang berbahaya. Nah makanya biasanya kalau mbah-mbah kakung itu kena PPOK biasanya karena kebiasaan merokok, tapi kalau mbah-mbah putri biasanya kebiasaan dari masak dengan kayu bakar gitu di dapur, biasanya gitu. Kemudian kalau outdoor itu bisa dari paparannya industri, misalnya paparan pekerjaan, bisa yang berhubungan pekerjaan dengan debu itu juga bisa. Jadi tidak hanya karena rokok, jadi beberapa asalkan dia sering kena paparan yang berulang. Jadi kuncinya itu paparan berulang. Jadi kalau hanya sekali paparan, 2 kali paparan, jadi saya rasa belum bisa memunculkan PPOK. Tapi kalau paparan berulang setiap hari, sampai sebulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun, itu lama-lama dia akan menyebabkan kerusakan yang persisten. Artinya persisten tuh dia makin lama nanti akan memburuk. Gitu. Nah itu dulu disebutkan penyebabnya salah satunya yaitu asap rokok ya? Iya, yang paling sering ditemukan. Asap rokok. Tapi tidak semua perokok itu juga bisa kena PPOK begitu. Oh iya. Jadi itu cuma hanya faktor resiko jadi saja ya dok ya? Hampir banyak kan PPOK biasanya pada perokok, tapi tidak semua perokok pun akan terjadi PPOK. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misal perokok pasif dok? Apakah itu bisa ya saya tadi asalkan misalnya biasanya sih istri yang suami merokok gitu ya. Karena kebiasaan misalnya ngopi bareng berdua yang suami merokok atau kebiasaan merokok di dalam ruangan itu ya sangat berisiko sama gitu. Karena kan dia paparannya berulang, ditambah lagi kalau semakin sering maka otomatis ya efeknya juga akan sama gitu, jadi tidak baik juga. Jadi sama saja intinya baik itu proaktif maupun pasif, keduanya mempunyai faktor risiko untuk terjadinya PPOK. Selanjutnya sebenarnya PPOK ini menular atau tidak ya dok? Karena kan masyarakat umum masih banyak yang belum tahu apakah PPOK ini menular atau tidak. Ya jadi penyakit PPOK ini sebenarnya bukan penyakit menular ya, jadi bukan penyakit apalagi infeksi bukan. Memang gejalanya kadang sangat sering ditumpangi ditumpangi infeksi seperti misalnya pneumonia gitu. Jadi keluhannya kadang misalnya demam. Cuman kalau PPOK-nya sendiri murni itu tidak menular. Jadi kalau misalnya mbahnya atau bapaknya kena PPOK itu jangan takut, nggak masalah. Artinya jangan dijauhi atau gelasnya, piringnya dipisah gitu ya. Nggak perlu itu, nggak masalah. Jadi PPOK bukan penyakit menular seperti TBC. Jadi aman kalau untuk keluarga. Jadi aman ya dok ya untuk masyarakat sekitar ini. Jadi pemeriksaan penunjang apa dok untuk menegakkan diagnosa PPOK ini? Ya jadi sebenarnya kita di rumah sakit kita sudah lengkap ya pemeriksaan penunjangnya dari mulai ronsen toraks ya. Jadi ronsen toraks biasanya pada pasien-pasien PPOK itu didapatkan kadang parunya sudah memanjang. Artinya memanjang itu dia lebih panjang dan lebih menggembung karena
oksigen yang masuk, kemudian PCO2 nggak bisa keluar, jadi udara yang masuk itu terperangkap atau istilahnya air trapping, jadi lama-lama membesar. Jadi istilahnya barrel chest kalau istilah kedokteran. Jadi dia itu menyebabkan salah satunya ya sesak napas itu. Jadi karena yang dihirup bisa masuk, kemudian yang keluarnya susah. Nah pada gambaran nusantara biasanya bisa kelihatan bagi kita. Kemudian bisa juga dengan CT scan. CT scan lebih jelas lagi. Itu CT scan akan melihat kantong-kantong udara atau alveolinya itu lebih kelihatan kerusakan-kerusakannya itu kan. Nah kemudian tapi yang gold standarnya memang pemeriksaan penunjangnya dengan spirometri begitu. Ya spirometri itu nanti uji faal paru, jadinya pasien diminta untuk sedot sebul. Jadi niup alat sekuatnya dengan hentakan. Nah nanti akan dihitung di situ misalnya kekuatannya berapa persen, nanti akan ketahuan misalnya ini adanya tanda obstruksi atau tidak. Itu gold standarnya memang harus dengan spirometri. Harusnya dengan spirometri ya. gold standarnya. Jadi kita juga ada sih sebenarnya alatnya. Sudah ada ya di Rumah Sakit Banyumas. Tadi sudah dijelaskan ya dok ya, untuk PPOK dan asma itu kan memang berbeda. Jadi untuk perbedaan spesifiknya itu apa dok antara asma dan PPOK? Ya jadi sebagaimana kita ketahui kalau asma itu sebenarnya memang ada beberapa sebagian karena faktor genetik ya. Ya, jadi artinya lebih dominan ke genetiknya. Memang PPOK juga ada beberapa orang tertentu dia mempunyai genetik untuk terjadinya PPOK, tapi pada asma itu ibaratnya genetik sangat berperan, terutama karena alergi ya. Nah, jadi pada asma onset atau awalan munculnya keluhan seperti sesak, dada terasa berat, batuk, kemudian bunyi mengi itu dia dari semua umur Mbak Gita. Jadi dari ya sebagaimana kita ketahui dari anak-anak pun dia bisa terjadi serangan asma. Tapi kalau untuk PPOK onsetnya atau awalan pertama kali keluhan sesak dan lain-lain itu setelah umur 40 tahun ya. Kemudian kalau pada PPOK atau pada asma ya, kalau asma itu biasanya sangat terkait dengan pencetusnya atau triggernya. Jadi kalau misalnya kena dingin biasanya lebih ke arah alergi sih. Jadi misalnya kalau stres fisik, stres psikis, kemudian karena cuaca misalnya cuaca yang terlalu dingin, terlalu panas, itu biasanya akan kumat kalau asma. Jadi kalau pada PPOK penyebabnya karena tadi paparan gas-gas yang berbahaya yang saya sudah terangkan tadi. Jadi bisa karena asap rokok, bisa karena tadi ya gas-gas yang berbahaya lainnya. Nah kemudian kalau dari segi penyakitnya, kalau pada asma itu sifatnya dia episodik Mbak. Jadi ada periode di mana dia sehat seperti orang normal, ada di mana pada saat dia serangan. Beda sama PPOK. Kalau PPOK pada saat dibilang sehat pun dia masih ada keluhan. Makanya istilahnya nanti persisten. Jadi dia persisten progresif pada PPOK. Artinya keluhannya itu meskipun lagi dikatakan sehat pun masih ada keluhan. Entah itu batuk, sesak. Berbeda dengan asma. Ya asma pada saat sehat dia ya tidak ada keluhan. Sedangkan pada saat serangan ya dia baru ada keluhan. Ya, kemudian cuman PPOK memang lebih prognosisnya lebih kurang baik dibanding asma. Tapi jangan lupa asma pun bisa jadi PPOK kalau tidak terkontrol dengan baik, berisiko untuk berkembang jadi PPOK. Ya seperti itu. Dari yang dijelaskan dokter, untuk penanganan atau pengobatan dari PPOK sendiri itu gimana dok? Ya, jadi untuk penanganannya dibagi dua ya. Jadi penanganan secara non farmakologi dan secara farmakologi biasanya kan. Jadi kalau farmakologi biasanya dari beberapa, misalnya dari exercise atau secara rehab medik ya, jadi latihan olahraga ringan seperti jalan kaki, kalau masih kuat mungkin lari atau bersepeda gitu ya. Jadi yang sifatnya aerobik. Jika kondisinya sudah parah, maksudnya untuk gerak saja sesak, ya paling latihannya seperti pulse lips breathing, artinya tarik nafas lewat hidung, terus buang nafas lewat mulut. Jadi
mencucu gitu. Nah, itu terus itu tujuannya untuk membuang CO2. CO2 itu sifatnya kan racun ya begitu. Nah kemudian selain exercise yang jelas menghindari paparannya. Jadi paparan itu tadi misalnya, ya kalau misalnya kerjanya kerjanya yang kaitan erat dengan debu ya, bagaimana caranya supaya tidak terpapar itu gitu. Atau perokok ya berhenti merokok gitu. Terus kemudian setelah itu ya paling kalau saya farmakologis dari dietnya juga harus tinggi protein, karena kalau PPOK itu biasanya otot-ototnya nanti akan atrofi, mengecil karena sesak ya Mbak. Apalagi yang derajat berat itu untuk gerak sedikit biasanya sesak, makanya kadang ya jadi akhirnya pasien itu malas bergerak, lama-lama otot mengecil. Nah itu memang baiknya kalau pasien PPOK dietnya itu tinggi protein, rendah glukosa, karbohidrat ya. Nah kemudian kalau secara farmakologi ya memang ada beberapa obat. Kalau di PPOK itu dibagi pada saat dia serangan atau pada saat pengobatan pada saat stabil begitu. Kalau pada saat serangan mungkin nanti pasien ya baiknya ke IGD karena diperlukan obat-obat yang kerjanya cepat karena kan kondisi serangan. Tapi kalau kondisi stabil ya biasanya diberikan di rumah Mbak. Jadi kayak inhaler ya, berupa inhaler ya, untuk melonggarkan bernapas. Kenapa inhaler? Karena dia lebih efek sampingnya lebih kecil, kemudian dia langsung ke target sasaran ya kan. Beda sama obat minum. Obat minum ya memang dia bisa kemana-mana gitu kan, efek sampingnya bisa ke ginjal, ke hepa dan lain-lain. Jadi lebih baik nanti karena penyakitnya kan kronis, nggak mungkin seminggu 2 minggu sembuh, jadi makanya lebih baik dibuat inhaler itu supaya aman itu. Dok, tadi sudah dijelaskan semua dari tanda gejala sampai tadi ada pengobatannya bagaimana. Nah sekarang yang saya akan tanyakan itu pencegahan PPOK itu gimana ya Dok? Pencegahan ya, jadi pencegahannya pada pasien PPOK itu sebelum terjadi PPOK sebaiknya ya dihindari tadi faktor penyebabnya begitu yang sudah saya sebutkan, dimana paling sering itu karena asap rokok. Jadi jika masih merokok mungkin mumpung belum terjadi gejala-gejala ke arah PPOK ataupun yang mungkin sebenarnya sudah ada gejala PPOK nih, tapi kadang dia nggak menyadari sebenarnya gejala yang awal itu batuk, kadang meskipun batuknya nggak sering, dalam arti terutama habis ngerokok batuk ya kan, terus bangun tidur batuk dengan dahak yang banyak, tapi itu sebenarnya tanda-tanda awal ke arah PPOK begitu. Nah, itu sebaiknya ya sudah dari situ di stop merokoknya kalau bisa. Nah kalau bagi yang nggak merokok ya jangan merokok ya kan. Kemudian juga sama aja sebenarnya kayak vape gitu. Begitu ya vape, jadi vape ya dipanggil disebutnya vape itu juga sama, jadi itu beresiko juga karena itu kan sama asap, paparan asap. Nah itu dihindari. Kemudian kalau memang pekerjaan atau hobi yang berhubungan dengan debu-debu atau asap-asap yang gas yang berbahaya ya juga sebaiknya dihindari ya itu ya. Jadi kalau untuk PPOK ini memang lebih cenderungnya menghindari yang sifatnya gas atau zat yang atau asap-asap yang berbahaya gitu, seperti itu Mbak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya Dok ya atas waktu dan kesempatannya. Semoga materi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wahyu tadi bermanfaat untuk masyarakat semua. Amin. Nah, terima kasih juga kepada para sahabat sehat Rumah Sakit Banyumas yang telah mengikuti dan menonton acara Putri Domas pada hari ini. Nah, tetap selalu ikuti acara Putri Domas. Barangkali ada usulan untuk narasumber atau topik yang akan kita bahas di lain waktu, mohon segera komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.